Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini podcast dihadiri oleh Bapak Dr. Arif, Nggih, Dr. Arif Adi Saputro ya, nggih. dari Kepala Unit Donor Darah PMI Kudus. Di sini penjelasan dari beliau nanti akan kita jadikan sosialisasi, kemudian agar mampu mengedukasi kita semua terkait dengan golongan darah. Golongan darah, tentang donor Donor darah. darah. Untuk selanjutnya, mari Pak Arif, monggo. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini di stok darah PMI pas pertengahan puasa begini, gimana Pak Arif situasinya Pak Arif? Kondisi per hari ini ya. Iya. Seingat saya total keseluruhan ada 170 sekian gitu ya. Kantong itu ya. 170 kantong. Itu paling tidak kecukupannya sekitar 3 hari. Gitu aja. 170 cuman untuk 3 hari aja. Kalau misalnya pengambilan dari rumah sakit 50 setiap harinya ya sekitar 3 hari. Gitu. Jadi stok minim. iya. Ini jadi kondisi ini monggo yang belum pernah donor atau donor bisa segera datang ke PMI. Atau ada pelayanan yang bagaimana? Pelayanan donor darah ini, Pak Arif bisa Nggih. dijelaskan? Jadi pelayanan donor darah baik sebelum puasa maupun setelah puasa kurang lebihnya sama. Hanya saja ketika bulan puasa ini kami memberikan jam pelayanan lebih. Kalau misalnya paling enggak jam 9 kurang setengah 9 kita sudah selesai, kita kalau selama puasa sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam ya. Untuk yang di dalam gedung, untuk yang donor darah sukarela. Tapi kalau untuk donor darah pengganti kita 24 jam. Siap. Oke. Ada mekanisme khusus ya dokter? Mekanismenya jadi orang yang donor darah itu harus memiliki syarat-syarat tertentu gitu. Jadi seseorang yang donor darah itu harus sehat gitu. Kemudian ada beberapa kriteria pemeriksaan yang harus dilakukan dan harus memenuhi syarat ya. Contohnya tensi atau tekanan darah ya. Tekanan darah normal. Terus HB atau kekentalan darah itu juga hemoglobin ya itu hemoglobin itu juga harus normal. Terus ada beberapa persyaratan misalnya tidak menderita suatu penyakit tertentu gitu. Terus mungkin vaksin juga berpengaruh, tidak dalam kondisi vaksin paling tidak lebih dari 7 hari. Itu yang setelah divaksin 7 hari H+7 baru boleh didonor gitu. Dan itu untuk hal-hal yang mendasar bagi pendonor itu, kalau kadang kan seseorang merasa sehat nih dok, kemudian donor, setelah pengecekan awal bisa jadi dinyatakan tidak layak didonor. Ada yang seperti itu atau bagaimana? Ada ya, contohnya tidak memenuhi syarat itu tadi ya. Misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi atau tekanan darahnya terlalu rendah gitu. Itu biasanya kriteria yang tidak masuk. Jadi untuk sementara kita pending dulu gitu, atau HB-nya terlalu rendah gitu kan, istilahnya orang yang mendonorkan darahnya itu kan yang HB-nya cukup. Kalau dia kurang kan bisa nanti malah kekurangan darah gitu. Namun upaya PMI untuk terus memberikan sosialisasi, memberikan ajakan kepada masyarakat untuk secara sukarela mendonorkan darah, terlebih pada saat pandemi atau puasa begini yang stoknya hanya mampu bertahan 3 hari. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan ajakan dokter. Jadi alhamdulillah ya, sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada ISK dengan adanya saya atau kami dari PMI diundang seperti ini. Ini juga sebagai media kami untuk katakanlah memberikan himbauan, ajakan kepada masyarakat untuk donor darah gitu ya. Ya jadi itu dengan adanya seperti ini kami berharap pendonor itu mau untuk
memberikan sodakohnya lah, sodakoh darah gitu. Karena permintaan itu kan biasanya dari rumah sakit kan tetap gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kami juga mengupayakan non sewu berterima kasih kepada pihak-pihak teman-teman dari gereja nggih. Karena kondisi pada saat berpuasa ini tidak sedikit atau bisa dikatakan banyak teman-teman pendonor ini tidak mendonorkan pada pagi hari gitu, tapi kebanyakan setelah berbuka puasa gitu. Kalau waktu setelah berbuka puasa kan waktunya tidak terlalu panjang ya, gitu. Betul. Nah, itu kita mengupayakan kepada teman-teman gereja ya, paling banyak hari Minggu sih memang. Nah, itu kita bisa mulai kegiatan pada pagi hari. Dan itu upaya yang dilakukan PMI di Seluruh banyak Indonesia hal. sih. Iya. Iya. Jadi sosialisasi dan tidak putus asa untuk memberikan ajakan kepada masyarakat secara luas. Luar biasa. Mungkin saya tambahkan sedikit, ada juga kita gateway juga, WA gateway. Jadi kita kirim pesan yang sudah waktunya, kita harapkan datang ke kantor. Oh gitu, kalau donor darah memang sebaiknya berkala ya dok ya? Berkala, 3 bulan. Per 3 bulan ya? Ya. Kalau mitosnya itu ada yang, wah aku nak donor nanti pegel-pegel gitu. Tidak bisa disamaratakan, walaupun secara apa ya personal ada yang seperti itu, gitu. Tapi tidak teorinya tidak seperti itu, gitu. Tapi mungkin karena dia sudah terlalu sering ya, jadi terstigma di dalam dirinya kalau nggak donor darah badannya pegel-pegel, gitu. Ya kami malah alhamdulillah kalau pegel ya kita datang aja ke tempat kita ambil darahnya. Gitu. Tapi misalnya 1 bulan 1 kali tidak boleh ya dok? Atau mungkin ada aturan khusus untuk? Kalau untuk donor darah yang metode konvensional itu memang 3 bulan, gitu. Tapi ada yang menggunakan alat aferesis itu kurang lebih sekitar 2 minggu sudah bisa. Tapi di Kudus belum ada alatnya. Oh, belum ada ya. Karena yang diambil komponen tertentu saja, gitu. Komponen darah kan banyak nih, gitu. Jadi mungkin yang diminta hanya 1 komponen saja, sel darah merah atau sel darah apa namanya trombositnya, seperti itu. Oh bisa ya diambil trombosit tok? Bisa, dengan alat itu bisa. Gitu. Ya? Kalau di tempat kami harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi dalam bentuk darah utuh atau WB ya, itu nanti baru dipisah sesuai dengan jenis komponen yang diminta apa. Ini kan masyarakat yang saat ini sedang menjalankan puasa itu butuh pemahaman-pemahaman seperti ini memang dok. Sehingga tidak memunculkan kekhawatiran, kok kayak aku poso begini nanti saya lemes atau dan sebagainya. Tentu ketika kondisi kesehatan sudah menurut mereka lebih bagus, ditambah sebelum donor dites, tentu PMI memiliki ukuran-ukuran tertentu, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, terkait donor darah sukarela dan pengganti itu, lah ini mohon mungkin bisa sedikit dijelaskan dok. Ya jadi pendonor itu adalah orang yang memberikan sumbangsih darahnya, hampir 100%, karena 90% itu adalah donor darah sukarela. Artinya dia dengan kesadaran dirinya, keikhlasannya datang baik itu ke kantor atau ke tempat-tempat, kami menyebutnya mobil unit ya, misalnya di alun-alun, di perusahaan atau di mana, dengan kesadaran dirinya untuk memberikan sumbangsih darahnya. Kalau donor darah pengganti itu terjadi dalam suatu kondisi khusus, misalnya dikarenakan suatu hal stok di tempat kami itu berkurang ya. Stok berkurang itu ada 2 kemungkinan ya. Misalnya memang benar-benar komponennya secara keseluruhan berkurang, atau salah satu komponen saja. Misalnya trombosit seperti itu. Trombosit kita biasanya tidak menyetok banyak ya, gitu, karena memang umurnya yang pendek, hanya 5 hari. Kalau yang WB atau PRC itu sekitar 35 hari gitu. Jadi yang sering berkurang itu kan trombosit. Itu contohnya pada kasus-kasus perdarahan, demam berdarah gitu ya. Jadi
ketika itu dibutuhkan mungkin stok tidak ada, jadi harus diganti atau dicarikan dari pendonor mungkin Yang baru. keluarganya atau kenalannya seperti itu. Jadi ini juga saya mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwasanya ketika membaca stok kami mungkin juga harus dilihat juga ya stok apa yang ada, Oh, kan itu ya ada. itu masyarakat Heeh, awam nggak ngelihat nggak itu. Dulu ning ngelihat PMI Johono kok aku masih njaluk ada, ra ono gitu ya. nggih, gitu. Nah, ini Nah, ternyata ketika bicara ketersediaan itu berkenaan dengan komponen-komponen komponen darahnya, tentu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan, J. nggih, Yang leres. tersedia ini komponen apa, Yang yang diminta dibutuhkan apa? apa. Nggih. Sehingga ini perlu ada sedikit edukasi ke Edukasi, masyarakat. Ya sosialisasi. mungkin bisa disampaikan dokter komponennya sing darah ki apa anak WB, Ah, PRC atau TC. Nah, ini aku tambah ramudeng. Ini mungkin masyarakat secara umum nanti nggih. teman-teman di sini juga mungkin perlu sedikit penjelasan lah. Nggih. Jadi komponen darah itu banyak nggih. Mm-mm. Jadi WB itu sel darah utuh, artinya dia masih mengandung komponen darah secara keseluruhan ya. Baik itu PRC atau sel darah putih, mengandung leukosit juga, mengandung trombosit juga ya, atau Mm. kepingan untuk pembekuan, termasuk di dalamnya plasma. Plasma kan kita kenal kemarin tuh pada saat COVID, contohnya plasma konvalesen. Itu Mm-mm. di dalam WB itu terdapat komponen itu semua ya. Kemudian ada juga kita mengenal PRC atau sel darah merah. Itu dengan cara pemisahan. Gitu. Umurnya tadi yang saya sampaikan sekitar 35 hari. Jadi makanya stoknya itu biasanya dia lama, panjang. Jadi ketika itu dibutuhkan, biasanya kita stok insya Allah tersedia gitu. Hmm. Berbeda dengan trombosit atau keping darah yang berfungsi untuk pembekuan, di mana misalnya salah satu kasus demam berdarah terjadi perdarahan, biasanya trombosit yang banyak diminta. Itu karena umurnya tidak terlalu panjang, makanya cepat habis gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan, kenapa masyarakat seolah-olah di sana ada tapi barangnya nggak ada. Iya, Itu mungkin yang benar. diminta adalah trombosit. Terus satu lagi plasma. Plasma itu yang tadi saya sampaikan, pada saat COVID dulu pernah banyak juga ada permintaan, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Mungkin itu sedikit gambaran tentang komponen darah. Iya. Nah, beberapa kali ya ISK sih ada permintaan darah dari keluarga Iya. gitu. Nah, ketika kemudian membutuhkan darah dalam komponennya yang trombosit ya, dalam sebuah kasus demam berdarah. Nah, di sana wah butuh 2 orang, butuh 3 orang kan begitu. Iya. Itu apakah satu orang kalau itu berapa ya? 250 mili ya? Kalau untuk satu kantong Satu secara kantong keseluruhan 350 mili. 350 mili Iya. itu nek umpomo diambil trombosit ngono iku berapa, Dok? Kalau trombosit hanya sekitar 50 cc saja. Jadi Gitu. dari 350 itu kalau diambil hanya kepakai sekitar 50-an ya. Untuk trombositnya Untuk saja. trombositnya saja dan yang lain untuk komponen yang lain Untuk seperti komponen itu yang kira-kira lain. ya. Nggih, Itulah benar. kenapa ketika dibutuhkan tinggi orang lu ke sana stoknya masih kok. Nggak, ini tambah orang tambah orang. Nggih. Nah, ini masyarakat eh, sedikit ada penjelasan dari dokter sehingga jangan sampai berpikiran bahwa lo ada stok kok enggak ada. Ternyata komponennya sedulur ISK. Jadi itu mungkin bisa dipahami. Kalau saat ini kebutuhan untuk apa nih ya, donor convalescence apakah masih berlangsung atau Untuk pada saat saat COVID kemarin saja? untuk saat ini sudah tidak ada. Sudah Pada tidak saat ada nih. COVID yang Delta tahun lalu itu, Delta 2021 ya. 2021, sekitar Agustus September, Tapi sudah pernah melayani ya. pernah metode konvensional. Oh, pakai metode konvensional. Oke. Dan itu sama seperti halnya ketika seseorang yang kekurangan darah ketika kecelakaan atau apa, apakah sama ataukah berbeda dengan konvalesens ini? Atau seperti apa, Dok? Untuk plasma konvalens. J. Plasma konvalens kan ada indikasinya ya. Indikasinya ditujukan untuk pasien yang masih menderita COVID.
Oh gitu. gitu. Dan komponen darahnya didapatkan dari penyintas yang sudah Mm-mm. pernah mengalami COVID gitu dengan syarat-syaratnya, artinya antibodinya dia masih ada gitu. Itu kan ada pemeriksaan yang lebih banyak kalau untuk Hmm. plasma itu tadi gitu. Tapi untuk saat ini karena mungkin tahu saya tadi ya, kalau saya baca yang PMK itu kan cuma satu apa malah sudah nggak ada gitu. Gitu. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, Nggih. artinya sudah benar-benar pandemi ini sudah jadi endemi. Insya Allah. Insya Allah, Nggih. alhamdulillah. Nah, ketika tadi ya kita diskusi awal tadi melihat stok yang 170 yang hanya mampu bertahan 3 hari. Kurang lebihnya nggih. Kalau pada saat di sini stok kurang, itu mungkin enggak ngambil di daerah lain, Nggih. Pati atau daerah sekitar, Nggih. kemudian tuh modelnya tuku ijol-ijolan atau gimana dokter? Heeh, nggih. Jadi mekanisme tersebut sudah diatur nggih. Jadi kalau di PM ini kan memang ada ibaratnya cabang, terus wilayah Jawa Tengah sama pusat Hmm. seperti itu. Ya, aturan itu sudah diatur oleh pusat. Jadi mengatur manakala. Jadi setiap hari kita tuh rilis stok. Biasanya ada grup Hmm. WA gitu di tingkat wilayah Jawa Tengah gitu. Jadi kan kita bisa memantau teman-teman kita yang punya darah lebih di Di mana mana gitu? gitu. Jadi seandainya manakala kita kekurangan darah, biasanya kita karena himbauan dari ini tadi ya, pusat tadi itu, ya kita coba menghubungi wilayah tertentu, misal Solo seperti itu Hmm. atau mana gitu ya. Nah, kita coba bilang kalau misalnya stoknya dia aman atau berlebih, biasanya mereka mau untuk jadi diperbolehkan untuk kita namanya dropping dropping dari wilayah tertentu gitu. Kalau tadi disampaikan biayanya ya memang ada biaya pengganti pengolahan darah ya. Jadi Begitu. kita memang Oke, antar antar instan antar PMI daerah Kudus sama daerah mana gitu ya? J Antar itu J. ada nggih. Nah, ini kadang kan ada beberapa event di masyarakat ya yang kemudian ingin mensertakan apa itu ya namanya? Mensertakan donor darah. Itu mungkin ada mekanisme aturan atau bagaimana harus bersurat dulu berapa hari sebelumnya atau bagaimana dokter? Mungkin Nggih. bisa disampaikan kalau masyarakat yang ada kegiatan sosial sekaligus nanti bisa dibantu sama bus PMI Nggih. atau seperti apa dokter? Nggih. Jadi itu juga mungkin yang saya harapkan ya, mungkin Ya. dengan ini harapannya ada teman-teman masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kudus yang mau menyelenggarakan event donor darah. Jadi kalau Hmm. misalnya ingin mengadakan silahkan aja menghubungi kami ya. Kalau kantor itu nomornya 445689 ya. Jadi mungkin ada bagian humas kami namanya Bu Prapti. Jadi itu yang sering untuk menjadwalkan. Biasanya paling enggak ya 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya gitu. Hmm. Jadi nanti lokasi itu bisa menggunakan bis, bisa juga menggunakan kita bawa peralatan lah nanti di dalam suatu ruangan tertentu yang layak ya. Nah, nanti kita ngambil darah di situ. Tapi juga mungkin tolong disediakan paling tidak jumlah pendonornya ya harapannya di atas 20 lah. Di atas 20. Nah, Ya, tentu kan begini, Dok. Waktu itu kita pernah juga karena jumlah pendonor ini cukup banyak. Kalau berbanding lurus dengan waktu, kadang pakai bus tidak cukup. Sebaiknya pakai ruang, Mas. Tapi syarat ruang lah itu mungkin ada ya. persyaratan khusus, dokter. Kalau misalnya harus pakai ruang, ruangannya standarnya seperti apa? Ya paling Kira-kira enggak seperti bersih itu. lah, bersih, Minimal terus bersih ada gitu. sirkulasi udara, cukup Mm-mm. pencahayaan, itu sudah cukup. Gitu. Ya tidak tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu sempit gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya target 20 paling enggak misalnya dua dua petugas ya, dua petugas itu kan satu petugas dua bed ya, berarti ada 4 Kanan bed. kiri itu ya Nggih, biasanya ya. paling enggak cukup untuk 4 bed gitu. Ditambah nanti kan petugas screening, petugas tensi. Yang penting bersih, cukup pencahayaan, sirkulasi, ya kita nggak ada masalah.
Siap, siap. Oke. Kalau satu mobil itu muat berapa ini, Pak Dokter? Kita yang bisa digunakan untuk mengambil darah itu bis ya Pak. Bis, iya. Bis itu dua petugas, artinya empat 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 bed, pendonor, empat 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 bed ya. nggih, empat kursi kalau di bis, nggih, empat pendonor. Dan tentu untuk masing-masing orang memiliki apa ya, waktu untuk 350 mili berbeda-beda kan tentu begitu. Nggih, target Makanya kita 10 menit 10 menit. untuk 350 cc itu. Iku wong normal ya dok, mungkin sing rada Normalnya ra normal rada lesu ya. lebih lama. Dan itu mempengaruhi kualitas juga Oh gitu. gitu ya, karena Nggih. mungkin ra tahu makan sayur, faktor makanan mungkin ya, ya. Atau Macam-macam juga ya. macam-macam ya. Ra iso Nggih. diprediksi satu ini. Suatu penyakit tertentu mungkin juga bisa. Makanya screening itu perlu di awal. Screening di awal. Nah, baik. Ketika kita sudah bicara tentang ketersediaan, kemudian tentang komponen darah, kemudian tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk Donor. donor darah, entah itu kolektif maupun secara mandiri, sukarela, bisa langsung dilakukan di PMI Nggih, depan Rumah Sakit Martirahayu. bener. Nah, kemudian dok, ketika kemudian teman-teman ada yang tiba-tiba butuh darah, begitu langsung di PMI langsung bisa atau kudu nggawa wong begitu, bawa orang untuk didonorke atau seperti apa, Nggih. dokter? Mungkin bisa Permintaan dijelaskan. darah itu berasal dari rumah sakit nggih. Itu Oh iya, betul, betul. garis bawahnya seperti itu nggih. Jadi nun sewu PMI tidak melayani permintaan perorangan. Jadi harus ada form dari rumah sakit gitu yang akan kita layani. Tapi kadang-kadang nun sewu ini masyarakat itu inisiatifnya kadang-kadang terlalu tinggi. Mungkin melihat saudaranya atau siapa dengar butuh darah gitu, jadi kadang-kadang dianya yang datang ke rumah sakit mungkin untuk mendonorkan darahnya apa enggak, kan seperti itu. Sebenarnya prinsip tadi itu ketika ketersediaan kami cukup enggak perlu pengganti gitu, jadi akan kita layani gitu. Misalnya dari rumah sakit meminta PRC atau WB atau trombosit sekalipun, kalau kita ada pasti kan kita kasihkan. Namun demikian tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang kan stok mengalami penurunan, yaitu mungkin kita sampaikan gitu. Mungkin komponen trombositnya yang harus ada gantinya gitu. Mungkin nanti dia akan mencari penggantinya. Mencari pengganti. Kemudian tentu golongan darah dari si pasien disesuaikan dengan pendonor pengganti dan itu harus melalui proses-proses yang seperti jenengan sebut ya, syarat tadi. berlaku. Kalau suatu hari misalnya, saya beberapa kali masuk ke kita ya, Mas ini keluarga begini, saya butuh golongan darah ini, kemudian ditunggu di depan pintu PMI gitu kan. Nah, yang dibutuhkan misalnya 2 orang, yang datang 5 orang, itu bisa langsung 5 itu dimainkan semua, atau wah 2 udah cukup nih, seperti itu. Apakah gue ngejar ketersediaan misalnya 5 itu bisa dimainkan semua atau? Bisa, kita bisa nerima. Bisa, artinya itu gini, ya. Permintaan yang akan kita penuhi ke rumah sakit sesuai dengan jumlahnya. Tapi kan tadi itu selain pengganti kan ada yang sukarela. Harapannya ketika sudah bawa 5, ngapain kok nggak jadi donor? Mending sekalian donor aja gitu. Artinya kalau memang misalnya masih dibutuhkan, yang dari sisa 3 itu masih bisa diberikan kepada yang membutuhkan tadi. Tapi kalau memangnya dari rumah sakit ternyata sudah cukup, artinya yang 3 ini kan kita bisa berikan ke yang lain gitu. Jadi tetap bisa kita terima dengan syarat berlaku ya, screening Ya, tadi. ada bintangnya itu loh, syarat dan ketentuan berlaku. Ya ini kan demi demi kebaikan semua. Kenapa kemudian diperlakukan persyaratan yang harus dipatuhi? Karena demi kebaikan semuanya juga. Nah, dari apa yang kita diskusikan ini, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan dokter ya. Saya izin ya, saya simpulkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah saat ini ketika bulan puasa ini kondisi stok ini kebetulan
hanya mampu tuh 3 hari dok ya. 170-an untuk hari ini. Dan dari PMI mengajak masyarakat monggo untuk bisa ikut donor darah secara sukarela. Karena dengan donor darah ini memberikan membantu untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Kemudian saat puasa yang biasanya waktu kita dibuka sama PMI dari sampai jam 9 malam, ini mundur sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 atau jam 22. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ingin menggunakan jasa bus untuk event-event donor darah bisa langsung disampaikan ke PMI biar disampaikan jadwalnya. Dan itu sebaiknya dilakukan awal-awal sehingga ketersediaan kendaraan itu memadai 1 minggu atau 2 minggu. Nah, agar tidak bertabrakan juga dengan jadwal yang lain. Nah, ini. Nah, inilah dengan donor darah itu kita bisa membantu menyelamatkan yang serius sedang membutuhkan, misalnya kayak trombosit ya sesuai dengan komponen darah tadi ya, trombositnya atau apanya lah. Nah, itulah yang kita sampaikan bersama Dr. Arif dari Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kudus. Atau mungkin ada penandasan sedikit Pak Arif untuk masyarakat? Kurang lebih sama ya kalau closing statement. Intinya darah itu dibutuhkan dan sampai saat ini juga masih dibutuhkan oleh pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dengan beberapa kondisi, baik itu pandemi ataupun kondisi puasa saat ini, menjadikan stok darah itu tidak begitu maksimal. Seperti yang sudah disampaikan, harapan saya mungkin mewakili dari unit donor darah PMI, ayo masyarakat, mari membantu sesama dengan cara donor darah. Mari membantu sesama dengan cara donor darah. Kata-kata yang sangat bijak sekali. Terima kasih Dr. Arif atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa mengedukasi, kemudian mensosialisasi masyarakat dengan tema yang lebih menarik tentang PMI. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.